Menandakan bahwa seleksi kemarin ini belum bisa juga menghadirkan hasil yang sesuai dengan harapan. Kemudian jelas ini ada dikotomi antara negeri dan swasta yang tadi sudah disampaikan Bapak-Bapak. Poin yang paling penting adalah kurangnya menghargai pengabdian para guru, terutama yang sudah mengabdi. Padahal rekomendasi daripada Komisi 10 beberapa kali, termasuk Panja, kita sudah meminta agar masa pengabdian di atas 5 tahun ini mendapatkan afirmasi. Ditandatangani langsung oleh Ketua Komisi pada saat itu. Dan sesuai Undang-Undang MD3, mestinya pemerintah menjalankan rekomendasi tersebut. Namun kelihatannya tadi seperti yang disampaikan tadi, kurang adanya komunikasi yang baik. Ya. Yang paling sering saya dengar saat ini adalah formasi di daerah belum ada. Walaupun sudah lolos PG, tetapi formasi di daerahnya belum ada. Dan ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, itu ternyata memang daerah masih belum percaya, Pak. Masih belum yakin sehingga formasi itu tidak diberi. Kalimatnya dari para kepala-kepala daerah yang kami datangi, dulu janjinya DAU-nya ditambahkan. Sekarang diambil dari existing DAU. Sementara kami dalam masa pandemi ini, baik DAU maupun DAK, itu sudah kebagi habis untuk urusan-urusan pandemi. Itu yang membuat kondisi ini. Ya. Oleh karena itu, saya dari fraksi Demokrat meminta kepada komisi, mungkin besok kan kita akan dapat kerja dengan menteri, kita mengevaluasi kita agar ditinjau ulang aturan ini, seleksi P3K ini, dan meminta untuk didudukkan dengan semua stakeholder pendidikan. Maksud, bagaimana soft landing untuk mereka yang sudah lolos, dan mengembalikan bagi para guru-guru swasta yang terambil kembali bertugas di sekolahnya. Kita harap besok Mas Menteri akan mendengarkan, dan sebagai catatan saya ini mengambil kepada Ketua Komisi, Menteri Pendidikan meminta kepada kami untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Tunda dulu Ketua, selesaikan dulu urusan guru ini. Jangan sampai urusan guru dan menjadi sebuah hambatan ketika kita mau merubah sistem yang keseluruhan, baik itu kurikulum maupun sistem lainnya. Dan itu saya pikir Pak Ketua nanti besok bisa menyampaikannya dengan baik. Ada hal yang lebih penting, yaitu menyelesaikan masalah guru ini dulu. Demikian Pak Ketua, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan pada Ketua. Bila itu Walidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu yang telah mempercayakan aspirasinya kepada Komisi 10 sebagai tamu pada hari ini, Prof. Uni, Pak Alvan, Romo Vincent, Pak David, Pak Arifin, Pak Saki Saur. Ini adalah bagian yang sangat penting dalam perjalanan Komisi 10. Pertama, kami mengapresiasi masukan-masukannya karena mengkonfirmasi temuan-temuan kami di lapangan, karena ternyata memang itulah yang terjadi. Bukannya kami perdapil mengada-ada, tetapi ternyata merata-rata, gitu kan? Jadi ini jadi bagian yang penting bagi kita untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mungkin kalau tadi Maki Saur ya yang tadi bilang udah jatuh tertimpa tangga pula, digegel kok anjing, aduh banyak banget, kayaknya sedih. Itu sinetron kayaknya lebih dari 24 episode gitu Bapak kayaknya ya, langsung panjang-panjangin skenario-nya gitu. Tapi ini adalah kenyataan fakta yang kita hadapi bersama, dan secara umum kita mendengarkan di seluruh dapil dari seluruh anggota Komisi 10. Jadi tentunya menurut saya apa yang Bapak dan Ibu sampaikan sudah menjadi bagian hati dan pikiran kami, yang insya Allah ini wajib kami sampaikan sebagai aspirasi dan kepentingan masyarakat, dalam hal ini khususnya adalah guru, baik dari negeri maupun swasta, dan kami sudah menghilangkan dikotomi tersebut di Komisi 10. Jadi semua sekolah adalah sama, karena semua menghasilkan generasi penerus untuk menjadi anak-anak yang cerdas, untuk menjadi anak-anak yang bertakwa, untuk memiliki anak-anak yang bermartabat dan mandiri
berdiri di kemudian harinya. Jadi tentunya ini adalah PR besar kami untuk kami sampaikan kepada Pak Nadiem Makarim, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya insya Allah kita harus wajib juga meyakinkan agar Pak Nadiem juga memiliki empati kepada Bapak dan Ibu. Jadi dalam menyampaikan kebijakannya tentunya juga memperhatikan kaki Bapak dan Ibu, badan Bapak dan Ibu, pikiran Bapak dan Ibu, dan juga seluruh kejadian-kejadian sebagai implikasi dari kebijakan yang beliau buat. Saya sangat setuju sekali yang apa disampaikan oleh Prof. Unifah. Yang paling pertama tentunya ada baiknya nanti Komisi 10 raker dengan Kemendikbud, dalam hal ini adalah Pak Nadiem Makarim beserta